Saya dengan Dr. Sunu, spesialis andrologi. Salam kenal ya Moms and Dad. Saya berpraktek di klinik Stella Klinik. Jadi infertilitas pada pria itu adalah kondisi di mana seorang laki-laki itu selama 1 tahun sudah berusaha untuk berhubungan seksual rutin dengan pasangannya tanpa menggunakan alat kontrasepsi, namun belum juga memperoleh keturunan. Infertilitas itu dibagi menjadi 2, faktor pria dan faktor wanita. Tentu saja mereka memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pada wanita seringkali yang terjadi itu adalah gangguan haidnya. Kalau dari pria itu permasalahannya di kualitas spermanya. Jadi pada pria itu dia dibagi menjadi beberapa kategori. Infertilitas yang paling sering ditemukan yang pertama itu faktor sperma. Itu bisa karena jumlahnya kurang, pergerakannya kurang, atau bentuk normal dan DNA-nya kurang. Faktor berikutnya adalah faktor dari gangguan seksual. Jadi pria yang mengalami disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi itu juga akan cenderung untuk mengalami infertilitas. Jadi itu tidak 100% ya Moms and Dad bahwa laki-laki yang mengalami ejakulasi dini itu pasti spermanya juga jelek, itu belum tentu. Itu kita perlu cek dengan namanya analisa sperma. Nah, ini yang tricky ya Moms and Dad, bahwa laki-laki itu bila dilihat dari luar saja, itu kita tidak bisa menentukan oh ini infertil, oh ini fertil atau subur. Itu kita perlu pemeriksaan yang sangat detail. Yang pertama adalah pemeriksaan anamnesis atau tanya jawab. Kemudian kita periksa fisik, terutama di daerah genital atau kelaminnya, terutama di daerah buah sakar. Dan terakhir kita periksa hormon dan analisa sperma. Jadi infertilitas pada pria itu 90% bisa disembuhkan. Jadi step pertama kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Jadi pasien itu harus periksa ke dokter spesialis andrologi. Kita lakukan pemeriksaan rutin, tanya jawab, periksaan fisik, periksa hormon dan periksa sperma. Dari situ kita bisa tahu, oh kesalahan atau kekurangannya di mana, kita bisa berikan terapi sesuai dengan penyebab dari infertilitas tersebut. Oke, jadi step pertama Moms and Dad ya, biasanya kita lakukan dulu perbaikan pola gaya hidupnya. Setelah pola gaya hidup kita perbaiki selama 1 bulan, kita berikan terapi. Kita bisa mulai dengan antioksidan, kemudian suplemen, dan terakhir terapi hormonal atau bisa juga yang lebih advance kita gunakan sekretom. Oke, jadi Moms and Dad saya jelaskan bahwa inseminasi buatan itu bisa membantu apabila pasien itu mengalami dari segi pria ya, itu gangguan spermanya yang tidak terlalu berat. Dalam artian dia jumlah sperma itu masih di atas 5 juta. Itu kita bisa bantu dengan inseminasi, tujuannya kita saring, kita cari sperma yang terbaik, baru kita masukkan ke rahim moms. Jadi dari beberapa penelitian menyatakan bahwa inseminasi buatan itu angka keberhasilannya di angka 18-20%. Jadi yang pertama saya titip pesan bahwa kondisi infertilitas itu adalah kedua belah pihak. Jadi tidak bisa kita salahkan salah satu pihak. Jadi kita wajib untuk periksa kedua belah pihak, yaitu wanita ke dokter obgyn dan pria ke dokter andrologi. Sehingga kita bisa bersama-sama kita temukan solusi untuk kondisi infertilitas tersebut.